Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita bersyukur sebentar lagi kita masuk di bulan yang terakhir dalam tahun 2025. Tentunya ketika kita sudah sampai di akhir tahun ini, kita mengevaluasi apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan selama satu tahun ini, dan juga sekaligus kita merencanakan, kita memikirkan apa yang akan kita lakukan di tahun yang akan datang. Tentunya segala rencana kita itu kita berharap bisa berjalan dengan baik, bisa lebih meningkat, lebih baik dari tahun ini dalam segi apapun, baik dalam hal pekerjaan, baik dalam hal keluarga, usaha, studi, atau apapun itu, termasuk dalam hal pelayanan kita, ibadah kita kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita merencanakan segala sesuatu, memikirkan segala sesuatu, mungkin secara manusia kita pikir dengan kekuatan kita, dengan pikiran kita, dengan kehebatan kita, maka semuanya akan berjalan dengan baik. Nah, tetapi itu adalah tindakan hal yang tidak benar, tidak tepat. Tentunya kita harus merancang, memikirkan sebaik-baiknya. Tentunya kita memiliki strategi yang bagus. Nah, tetapi satu hal yang harus kita ketahui, kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita, maka semuanya itu akan sia-sia. Kita belajar dari kesalahan Israel bagian selatan atau kerajaan Yehuda di zaman Yeremia, ketika pada saat itu Raja Babilonia, Raja Nebukadnezar, mengancam Israel bagian selatan. Apa yang dilakukan oleh kerajaan Israel bagian selatan? Mereka pikir mereka akan terluput, mereka akan aman dengan bekerja sama atau meminta bantuan dari kerajaan Mesir. Jadi mereka mengandalkan militer, mereka mengandalkan kekuatan manusia untuk melindungi mereka. Nah, tetapi apa yang terjadi pada akhirnya? Mereka tetap dihancurkan oleh kerajaan Babilonia. Kerajaan Mesir tidak berdaya. Nah, kenapa? Karena mereka mengandalkan manusia. Nah, oleh karena itu kita tidak mau seperti kerajaan Israel bagian selatan yang akhirnya hancur pada tahun 586 sebelum Masehi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini firman Tuhan di kitab Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7 sampai 8 diberitahukan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Lihat, dikatakan diberkatilah. Berkat itu artinya segala penyertaan Tuhan, segala kebaikan Tuhan, segala pimpinan Tuhan Dia berikan kepada kita. Jadi hal yang sangat baik Tuhan akan memberikan, mencurahkannya kepada kita. Itu adalah berkat. Makanya kita selalu mengatakan kepada orang lain, Tuhan Yesus memberkati. Kita berharap orang tersebut juga diberkati. Kita berharap segala hal yang baik terjadi atas dia, baik secara berkat fisik maupun secara rohani tentunya. Nah, jadi di sini dikatakan diberkatilah. Siapa yang diberkati di sini? Orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, kata kuncinya adalah mengandalkan. Mengandalkan di sini artinya apa? Berserah total kepada Tuhan dan yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat, mengandalkan di sini artinya berserah total, sepenuhnya. Tidak setengah-setengah, tidak setengah kepada Tuhan lalu setengah kepada kekuatan manusia atau apa yang kita miliki. Bukan, tapi sepenuhnya
hanya kepada Tuhan. Dan di sini dikatakan mengandalkan artinya yakin juga sepenuhnya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ya. Bahwa Tuhanlah yang bisa melepaskan kita. Tuhanlah yang bisa membuat apa yang kita pikirkan, rencanakan bisa berjalan dengan baik. Tentunya kalau hal itu tidak berdosa dan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka segala yang kita rencanakan akan bisa berjalan dengan baik. Jadi yang diberkati, yang mendapatkan segala kebaikan ini adalah orang yang mengandalkan Tuhan selalu. Dalam hal apapun saya katakan, baik dalam hal keluarga, ya, urusan keluarga, urusan pekerjaan, usaha, studi, ataupun pelayanan, dalam segi apapun, ya, mengandalkan Tuhan, total sepenuhnya, ya, bersandar kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan, dan hanya yakin sepenuhnya kepada Tuhan. Dikatakan yang menaruh harapannya pada Tuhan. Menaruh harapan, artinya dasarnya siapa, kepada siapa kita berserah sepenuhnya itu. Di sini dikatakan kepada Tuhan. Nah, lihat Tuhan di sini 2 kali disebutkan, tetapi semuanya ditulis dalam huruf besar, ya, Tuhan, huruf besar semua. Nah, ketika huruf besar semuanya ini, kata Tuhan, ini berbicara tentang nama Allah Yehova. Allah Yehova, Allah Tritunggal, Allah perjanjian, Allah yang maha kuasa, Allah yang memberikan janjinya dan akan menepatinya, dan Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, Allah Yehova. Jadi ketika kita berbicara tentang Allah Yehova, kita tidak usah ragu akan kemahakuasaannya, dan kita tidak usah ragu akan kesetiaannya, ya, terhadap janjinya. Jadi ketika dikatakan mengandalkan dan menaruh harapannya kepada Tuhan, ya, ini sangat penting. Kalau kita hanya percaya sepenuhnya, berserah sepenuhnya, tapi kepada siapa kita berserah sepenuhnya? Kalau kepada manusia itu akan sia-sia. Kalau kepada apa yang kita miliki itu sia-sia, walaupun kita yakin sepenuhnya, percaya sepenuhnya, tidak bimbang, itu juga akan sia-sia. Jadi kepada siapa? Dasarnya kepada siapa? Itu yang paling penting juga, yaitu kepada Tuhan, ya, yang maha kuasa dan yang setia kepada janjinya. Nah, kalau kita melakukan itu, maka di sini firman Tuhan di ayat yang ke-8 digambarkan seperti apakah orang tersebut. Dikatakan ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya di tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saya rasa kita tahu, ya, tanaman yang ditanam di tepi aliran air pasti akan subur, ya, akar-akarnya akan kokoh. Lalu kita melihat dia akan berdaun hijau dan akan berbuah. Meskipun ada panas, ya, hujan panas, ya, tetapi dia tidak akan menjadi kering, layu, mati, tidak akan. Walaupun ada panas. Demikian juga gambaran orang yang diberkati ini. Meskipun ada kesusahan, tentunya ada kesulitan. Orang Kristen tidak ada jaminan bahwa kita tidak akan mengalami kesulitan. Pasti ada. Ya. Susah senang pasti ada. Tetapi kita tidak akan sampai jatuh. Kita akan tetap kuat. Kita akan tetap bertahan, bahkan bertumbuh. Karena Tuhan, ya, Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, bukankah ini yang kita mau? Baik dalam segi apapun, kita mau diberkati oleh Tuhan. Tapi satu hal yang harus menjadi kuncinya, andalkan Tuhan selalu. Taruh harapanmu hanya kepada Tuhan saja. Bagaimana caranya? Dalam segala hal apapun, ketika kita merencanakan atau bertindak, berdoa kepada Tuhan, cari Tuhan. Nah, kalau kita belajar dari seorang tokoh bernama Daud, kalau kita baca ceritanya di kitab 2 Samuel, ya, pasal 5,
Di situ diberitahukan setelah Daud dilantik ya, menjadi raja atas seluruh orang Israel, ya, diangkat menjadi raja atas seluruh orang Israel, maka orang Filistin mau menangkap dia. Dan apa yang dikatakan di situ, Daud tidak mengatakan, oh saya sekarang sudah berkuasa, saya bisa andalkan segala yang saya miliki, militer. Tidak. Daud yang dilakukannya adalah bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah orang Filistin ini engkau akan serahkan mereka kepadaku? Dia bertanya, dia mencari Tuhan, dia mengandalkan Tuhan, bukan kekuatannya. Dan Tuhan mengatakan akhirnya, ya, mereka akan diserahkan ke dalam tangan. Saya akan serahkan. Dan berperang, dan orang Filistin kalah. Lalu setelah itu orang Filistin mencoba sekali lagi ya untuk menyerang. Apakah Daud sudah sombong karena dia sudah menang sebelumnya? Dia merasa sudah di atas angin, lalu dia mengatakan, lalu dia berpikir, saya tak usah cari Tuhan, saya hanya mengandalkan kekuatan saya, toh juga saya sudah punya pengalaman, saya sudah kalahkan mereka. Daud tidak melakukan itu, saudara-saudara. Lagi-lagi Daud kembali lagi bertanya kepada Tuhan. Dia mengatakan, Tuhan, apakah saya maju untuk berperang? Dan Tuhan mengatakan, jangan, tapi buat lingkaran untuk mengepung mereka. Dan nanti kalau kamu dengar suara dari puncak, maka berperang. Karena tanda itu adalah Tuhan berperang ya untuk kamu, ya beserta dengan kamu. Jadi kita melihat Daud, ya, dia mengandalkan Tuhan selalu. Dia tidak mengandalkan kehebatannya. Nah demikian juga, ya, dalam segala hal andalkan Tuhan. Ya. Selalu berdoa dan tentunya selalu baca firman Tuhan, cari kehendak Tuhan. Karena itulah yang Tuhan mau. Nah kiranya Tuhan menolong kita semua melalui renungan firman Tuhan ini bisa menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.